Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, biar tambah semangat, kita tepuk semangat bersama-sama dulu yuk. Boleh? Boleh, baik. Tepuk semangat. Semangat. Baik teman-teman, bagaimana? Sudah tambah semangat belum nih? Sudah ya, baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Sudah disiapkan buku bahasa Arabnya? Sudah? Sudah disiapkan ya teman-teman semuanya? Nah, jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya ya. Nanti kita akan memberi arti mufrodat yang ada di buku bahasa Arab teman-teman semuanya ya. Baik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bagaimana sikap berdoanya? Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk ke materi pada hari ini. Disimak ya videonya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita langsung saja masuk ke mufrodat atau kosakata. Kosakatanya yaitu difdaun. Ikuti ibu ya. Difdaun. 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 Difdaun artinya adalah katak. Katak bahasa Arabnya adalah difdaun. Apa bahasa Arabnya katak teman-teman? Difdaun. Jadi bahasa Arabnya katak adalah difdaun. Ya, jadi bahasa Arabnya katak adalah difdaun. Siapa yang sudah hafal mufradatnya? Sudah? Wah, hebat sekali. Baik teman-teman, di sini ada gambar katak dan juga harfun do. Ya, teman-teman silakan diberi warna sesuai dengan warna yang ada di gambar, atau boleh juga diberi warna lain teman-teman ya. Baik, nah sebelum ibu akhiri, ibu punya video nih ya. Siapa yang ingin menonton? Oke, ingin menonton semuanya ya. Baik, di sini ibu ada cerita ya tentang sapi dan juga katak. Disimak ya videonya teman-teman. Selamat menonton. Si sapi dan si katak. Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil pada sebuah pertanian di tepi danau. Sapi mungil merasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding sapi yang lain di sana. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini. Dan ya, lagi-lagi ia mengeluh kepada si anjing, sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Jangan mulai lagi kawan. Kau ini sapi yang lumayan besar, pandai dan imut. Tidak mungkin kan kita semua memiliki ukuran tubuh yang sama? Iya memang, tetapi mengapa bukan aku yang punya tubuh paling besar? Lihat, aku juga bukan anjing yang paling besar di dunia.
Aku yakin di luar sana ada anjing yang lebih besar dariku. Tapi aku tidak khawatir. Aku senang dengan apa yang aku miliki. Tapi aku tidak suka. Pada danau sebelah pertanian di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor katak yang sombong. Ia gemar membanggakan diri di depan kawan-kawannya. Tubuhnya paling besar di antara katak yang lain, dan ia bangga sekali. Aku adalah katak terbesar di sini. Dan dia yang terbesar adalah raja. Mulai saat ini kalian semua harus memanggilku Yang Mulia. Tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Dan kami tidak membutuhkan raja. Kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja. Misalnya singa adalah raja hutan. Ya, tetapi singa bukan hewan terbesar di hutan. Ada gajah yang lebih besar. Si katak sombong memikirkan jawaban kawannya, lalu menjawab dengan nada sombong seperti biasa. Ini bukan hutan dan kalian bukan seekor gajah. Pokoknya aku adalah raja. Titik. Katak yang lain sepakat untuk memberi pelajaran pada si katak sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari tatkala para katak berenang di danau, mereka melihat si sapi mungil sedang berumput dengan wajah muram di pinggir danau. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar itu. Wow, besar sekali hewan itu. Pada saat itu, muncul gagasan di kepala mereka. Bukankah si sombong mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja? Jadi hewan itu pastilah raja. Mereka segera mendekati si sapi. Mereka menceritakan kondisinya dan meminta bantuan. Ya, tetapi aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Siapa yang mungil? Kau? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kawan kami yang sombong ke sini dan serahkan semuanya kepada kami. Baik, sekarang aku harus kembali ke pertanian supaya pemilik pertanian tidak khawatir. Keesokan harinya, para katak menemui si katak sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir danau. Dia ingin menemuimu. Baiklah, mari kita menemui hewan raksasa. Para katak pergi menuju sisi lain danau. Si sapi telah menunggu kedatangan mereka di tepi danau. Si katak sombong terkejut dan hampir saja menelan lidah sendiri. Namun tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada katak yang lain. Oh, jadi kau adalah hewan raksasa yang berniat menjadi raja? Si sapi hendak mengatakan sesuatu. Namun, buru-buru si katak betina berkata, Bukankah kau yang mengatakan siapa hewan terbesar ia menjadi raja? Maka si sapilah yang berhak menjadi raja. Oh ya? Aku bisa menjadi sebesar dia? Begitu ya? Bagaimana caranya? Tatkala para katak berdiskusi, si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga. Karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya dia. Sekarang coba kalian lihat seberapa aku bisa tumbuh. Akhirnya katak sombong menggembungkan dirinya. Apakah tubuhku sudah sebesar sapi? Si katak menggembungkan diri lebih bulat lagi. Bagaimana? Apa sudah sebesar sapi? Belum. Katak mulai menggembungkan diri sekali lagi. Kini ia tak sanggup berbicara. Ia hanya bisa menatap yang lain meminta persetujuan. Katak yang lain mulai menertawakannya. Kau harus lebih menggembung lagi. Si katak sombong terus menggembung. Ia menggembung dan menggembung hingga berubah menjadi balon. Dengan kagum, si sapi memandangi si katak. Bentuk katak sombong sudah tidak lagi seperti katak. Ia mendorong dirinya hingga melayang dan tubuhnya mulai naik.
Lama-kelamaan ia terbang setinggi si sapi. Namun ia harus melampaui ketinggian sapi dan berusaha naik lebih tinggi lagi. Dan si sapi dan katak-katak yang lain hanya bisa berdiri memandang. Ini menjadi pelajaran besar untuknya. Mereka merasa sedih akan nasib si katak sombong yang merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, si sapi mungil tidak pernah mengeluh lagi. Ia menerima dirinya apa adanya dan sangat menyukainya. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Seru tidak? Seru ya? Baik teman-teman semuanya. Jadi, intisari atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sombong karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah ya. Jadi kita itu tidak boleh kufur. Kita itu harus mensyukuri, harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama kita tidak boleh sombong, yang kedua kita harus bersyukur. Nah, setelah ini Ibu ada penugasan nih untuk teman-teman semua. Tugasnya adalah silahkan teman-teman menebalkan atau menulis huruf do yang ada di buku paket teman-teman semua halaman 41 ya. Seperti yang sudah tertera pada gambar tersebut, silakan teman-teman tebalkan harfun do-nya dan ditulis kembali. Setelah itu nanti difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana teman-teman semuanya materi hari ini? Apakah sudah paham? Sudah ya, baik. Bagi yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, bisa tanyakan langsung kepada ibu ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.